mulai dari 586. Kalau di kitab saya An Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah, adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukabbiru ala janaizina, Nabi bertakbir sholat jenazah untuk jenazah-jenazah para sahabat Nabi, arba'an, dengan 4 kali takbir. Wa yaqra'u bi Fatihatil Kitab, dan Nabi membaca surat Al-Fatihah fit takbiratil ula, pada waktu setelah takbir pertama. Jadi Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah. Rawahu Syafi'i bi isnadin dhaifin, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanad dhaif. Untuk hadis yang baru saja saya baca, yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, sanadnya dhaif. Tapi tentang takbir, 4 kali takbir untuk sholat jenazah, itu sangat banyak hadisnya sahih. Selain hadis ini ya. Kemudian takbir pertama lalu membaca Al-Fatihah itu juga banyak sekali hadis seperti itu. Jadi untuk yang ini kualitasnya dhaif ya, dari kitab Bulughul Maram, hanya tentang cara sholat jenazah 4 kali takbir, kemudian setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah itu berkualitas sahih, dan hadis-hadis yang lain banyak sekali mendukung, maka itu menjadi yang kita praktekkan itu. 587 sekarang. Wa an Talhah ibni Abdullah ibni Auf radhiyallahu anhu qala, dari Talhah, shallaitu khalfa, aku sholat jenazah di belakang Ibnu Abbas. Artinya Ibnu Abbas ngimami dan Talhah bin Abdullah ini makmum di belakangnya. La janazatin, sholat jenazah, imamnya Ibnu Abbas. Faqara'a, kemudian Ibnu Abbas membaca Fatihatul Kitab, membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Faqala, kemudian dikatakan, lita'lamu annaha sunnah, agar kalian ketahui bahwa seperti itu adalah merupakan sunnah Rasul. Rawahul Bukhari. Jadi hadisnya sahih dan kuat. Bacaan Al-Fatihah pada takbir pertama dari sholat jenazah. Berikutnya nomor 588. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, shalla Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah. Fahafidtu min du'aihi, aku hafal di antara doa-doanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairam min dari wa ahlan khairam min ahli wa adkhilhul jannah
Waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Riwayat Imam Muslim. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi, di antara doa Nabi adalah itu tadi ya. Ini kita ketahui ini doa ini setelah takbir ketiga, atau boleh juga setelah takbir kedua apabila takbir pertama itu dibaca Al-Fatihah kemudian sholawat Nabi. Jadi urutannya yang dibaca waktu sholat jenazah Al-Fatihah, kalau sudah rampung membaca sholawat Nabi, sudah rampung membaca doa ini, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berikutnya 589. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, karena Rasulullah adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ala janazatin, apabila beliau salat jenazah atau mensolatkan jenazah, yaqul, beliau berdoa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ini biasanya kita baca setelah takbir terakhir atau takbir sebelum terakhir. Ini boleh. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shaghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Rawahu Muslim wal arba'ah. Ya, ini tadi dari hadis-hadis sebelum ini kita ketahui, jadi takbir pertama kemudian kita baca Al-Fatihah, dan takbir yang kedua lalu kita baca sholawat Nabi. Takbir ketiga kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu yang di atas hadis sebelum ini. Kemudian takbir keempat, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shaghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Boleh juga ditambahi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Boleh ditambahi waghfir lana walahu. Berikutnya, wa anhu, inatinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anan nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW qala, Nabi ngendika, idza shallaitum alal mayyit, kalau kalian mensolatkan mayit atau jenazah, wa ahlisu lahu ad-du'a, berdoalah kamu untuk mayit tadi dengan ikhlas, atau sholatlah kamu dengan ikhlas karena Allah untuk, dan doakan mayit itu dengan ikhlas. Abu Dawud wa sahhahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ikhlas, ikhlas karena sholat kita karena Allah.
kita mendoakan jenazah dan juga kita mendoakan kita, karena di antara doanya Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Di antara doanya yang kita baca itu, ya Allah ampunilah kami yang hidup dan kami yang sudah mati. Itu salah satu doanya. Ada wasyahidina wa ghaibina, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, baik yang kecil maupun yang besar, kami yang kecil maupun yang besar, di antara kami yang laki-laki maupun kami yang perempuan. Ini doanya. Jadi tidak hanya jenazah yang kita doakan, tapi juga yang masih hidup, termasuk kita yang sholat, dan kita mendapatkan ganjaran 1 qirot karena kita mensolatkan. Itu dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Karena Allah itu, saya berikan tambahan penjelasan, bukan untuk Allah ya. Lillahi ta'ala itu arti yang tepat bukan untuk Allah. Sholat kita itu bukan untuk Allah. Lillah itu karena perintah Allah. Kita kerjakan sholat, sholat wajib, sholat fardu, sholat sunat, sholat apapun, itu menyembah Allah. Dan karena perintah Allah. Sholat kita bukan untuk Allah. Maka dikatakan sholat kita itu ya untuk kita masing-masing, nanti akan kembali ganjaran itu kita. Lillah itu karena kita tunaikan sholat manut Allah, mengikuti perintah Allah. Nah gitu. Jadi itu lillahi ta'ala, itu namanya ikhlas. Di sini disebutkan fakhlisu lahu ad-du'a. Tunaikan salat jenazah itu dengan ikhlas, artinya mendoakan jenazah termasuk doa untuk kita dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Berikutnya 591, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad SAW, qala, beliau ngendika, asri'u bil janazati, bersegeralah untuk menjalankan sholat jenazah. Intaku sholihatan, yen jenazah kuwi mau jenazah wong apik, waktu uripe manut Allah, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka kamu nek enggal-enggal kita tunaikan sholat, ya tentu setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, bersegera, itu artinya kita berbuat baik untuk dia. Termasuk juga kita lakukan yang terbaik karena sunnah Nabi dan juga karena perintah Allah. Wa intaku siwa dzalik, ning kosok baline yang jenazah ke mau elek, jenazah wong kokian dosa misalnya begitu, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, nek ndang kok salat ke kuwi tegese kalian segera meletakkan dari pundak-pundak kalian jenazah itu. Jadi maka kalau jenazahnya elek dan kok sholat kayak gitu, kalian segera melepaskan tanggung jawab itu dari pundak-pundak kalian, karena sudah selesai kewajiban kita sebagai sama muslim mensolatkan, ya wis itu disegerakan tuh. Nek wonge elek, ya itu artinya kalian bersegera melepas tanggung jawab dari pundak kalian,
atau dari tugas-tugas yang kalian seharusnya mensolatkan itu namanya ya fardu kifayah, itu sudah kita tunaikan. Nah, jenazah apa ya itu kita mensegerakan baik. Wa anhu dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, man syahidal janazata, sapa sing nemoni jenazah atau ngelayat hatta yusalla alaiha, dia nekani atau ngelayat jenazah sampai dia mensolatkan jenazah itu, sholat jenazah, falahu qiratun, maka bagi yang sholat jenazah itu mendapatkan ganjaran 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, ning sapa wonge sing nglayat kok nunggu ngantek gelem ngetutke ngantek dia dikubur, dimasukkan liang lahat, falahu qiratani, maka baginya pahala 2 qirat. Mergo nyolatke sak qirat terus ngeterke tekan kuburan sak qirat. Kila, kemudian dikatakan, ada yang bertanya, wa mal qiratani, 2 qirat menika kados pundi Nabi? Nabi menjawab, qala mithlul jabalainil azimaini, 2 qirat kuwi ngerti ya, oke kaya gunung loro sing gedhe. Muttafaq alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi nyolatke untuk sak qirat, muterke tekan kuburan untuk sak qirat, menjadi oleh-oleh atau pendapatan dari orang yang mensolatkan dan mengantar sampai makam, sampai dimasukkan liang lahat, itu Allah berikan ganjaran 2 gunung yang besar. Ora gunung cilik, neng gunungnya gede. Oleh Muslimin, dan untuk riwayat Imam Muslim ada tambahan hatta tudha'a fil lahdi. Untuk ganjaran 2 qirat mau yang nunggu ngantek tekan jenazah dilebokke neng liang lahat. Ya wis diuruki lah, dikubur. Dia mensolatkan, kemudian tekan kuburan. Berikutnya 593, walil Bukhari aidan min hadithi Abi Hurairah, dari riwayat Imam Bukhari karena hadis Abu Hurairah dikatakan, man tabi'a janazata muslimin, sapa sing melu ngeterke jenazah wong Islam, imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, wa kana maha, lan melu nglayat, sing nglayat mau melu hatta yusalla alaiha, melu nyolatke, ora mung teko nglayat ning ya nyolatke. Wa yubrawa min dafniha, dan juga mengikuti jenazah tadi sampai dikubur. Fa innahu, sesungguhnya orang yang mensolatkan dan ikut ngelayat sampai kuburan, yarji'u bikiratoini, dia pulang dari layatan nggawa ganjaran 2 qirat. Lu qiratin sak qirat mithlu Uhudin, oke ganjaran sak qirat kuwi mau kaya dene gedene kaya gunung Uhud. Gunung Uhud menika wonten Bukit Uhud di luar kota Madinah, tidak jauh tapi
Kalau umroh atau haji sering kita dijak plesir piknik ke Bukit Uhud karena terkenal peperangan Uhud, Nabi berdarah-darah giginya, ada 70 syuhada, terus sahabat Rasul itu wafat, itu namanya Gunung Uhud. Gunung Uhud itu ngaten deh, ini yang diparkir bis-bis itu banyak, itu di depan yang kita hadapi itu ada gunung, ya menurut saya besar. Tapi di Bukit Uhud atau tempat perang Uhud itu nanti ada Jabal Rumat, ada bukit kecil yang sering juga kita kunjungi, bahkan dipakai foto-foto. Itu bukit kecil, ya mungkin tingginya ya masjid ini lah. Itu yang dipakai untuk memanah Khalid bin Walid sebelum Khalid bin Walid masuk Islam. Karena bukit ini ditinggal. Jadi perang Uhud, orang kafir hampir kalah, orang kafir. Orang Islam hampir menang. Nabi mengatakan pada para pemanah di namanya Bukit Rumat tadi, Rumat bahasa Arab ya, artinya rumat itu bukit untuk memanah. Ojo kok tinggal ke panggonan niki sampai semuanya selesai. Lah yang dipisahkan dalam sejarah, orang-orang pemanah-pemanah di atas bukit kecil ini ngerti yang wong kafir kocar kacir, orang Islam sementara mengumpulkan ghanimah rampasan perang. Sini dhuwur bukit iki kepencut dan segera medun kepengin ya melu membagi, melu kepengin entuk napa ghanimah harta rampasan perang. Wah, turun. Padahal Nabi ndawuhi aja kok tinggalke yang durung rampung perangi. Ternyata Khalid bin Walid melihat peluang bukit ini yang agak posisinya di atas kosong. Khalid bin Walid munggah dengan panah, dia memanai orang-orang yang sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Disitulah letak kekalahan umat Islam waktu itu, meninggalkan Bukit Rumat ini yang untuk memanah. Itu Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, musuhnya Rasulullah waktu itu. Terjadilah musibah besar, ada 70 penghafal Quran dan kaum sahabat-sahabat Nabi yang wafat. Wah, semakin kocar kacir. Kemudian ya, karena dipanai dan 70 syuhada mati, ya sudah. Jadi ada bukit Rumat, bukit yang untuk memanah itu tidak begitu tinggi, tapi yang dimaksud ganjaran Sakirat itu seperti Gunung Uhud, besar, tinggi. Ya nggak tahu entah 200 meter atau 500 meter tingginya, tapi tinggi sekali. Lah yang ngelayat kok nyolat ke jenazah untuk ganjaran sak Gunung Uhud. Kira-kira nek ganjaran diwenehke langsung panjenengan mulih ora kuat. Lah piye carane nggawa Gunung Uhud? Nggawa koper sepiro gedene ya ora muat. Arep nyewa truk itu pirang ngatus truk ngadai Gunung Uhud. Ning gandeng ini rahasia Allah, baru diucapkan dalam hadis, realitanya sumber le jiko panen ganjaran di akhirat. Baik. Berikutnya. Wa an Salim an Nabihi radhiyallahu anhu annahu ra'an nabiyya, bahwa Salim dan bapaknya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin dan juga melihat Abu Bakar, wa Umar dan juga Umar bin Khattab, wa hum yamshuna amamal janazah,
ketiga piyai tadi, Nabi, Abu Bakar, Umar bin Khattab, berjalan di depan jenazah yang akan dimakamkan neng ngarepe DCI maksudnya. Ruahul Khamsah diriwayatkan oleh Imam yang 5 wa Sahih Ibnu Hibban. Ini tidak harus ya pemerintah sekarang jenazah kita pakai ambulan, jenazah kita pakai nompo kereta nopo kereta bukan kereta kencono ya. Kalau keluarga raja itu seperti Pak Kubono, Amangkubuwono atau Pak Kualaman itu nek ngubur ya nganggo kereta khusus, kereta praloyo. Dan itu metune yo yang menggono sing situ. Yang setahun rane wong mati yo keretane ora metu. Nah, ini tentu apalagi dengan ambulan kita tuntut tidak bisa di depan, melaku di depan. Kalau dulu zaman Nabi belum ada apa-apa kok ambulan, mobil belum ada, teknologi mobil speed ontel we durung eneng. Itu Nabi tidak di depan. Jadi kalau kita ngelayat ya boleh di depan pakai motor, pakai mobil ambulan atau boleh juga di belakang. Baik. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha dia mengatakan, nuhina, kami dilarang, kami ini para wanita. Para wanita itu dilarang oleh Rasul anittibail janaizi, untuk mengiringi jenazah ke kuburan. Walam yu'zam alaina, tapi menurut Ummu Atiyah larangan ini bukan larangan keras. Ini muttafaq alaih diterjemahkan oleh Ummu Atiyah, diterjemahkan larangan Nabi itu bukan larangan keras. Artinya ya yen iso ki rasah melu para wanita nglayatin nang omah tok ora sah tekan kuburan. Yang kepingin ganjaran rong kirot ya nyalatke terus nunggu meneh jenazah liyane sing mati sapa meneh nyolatke meneh, wah itu loro. Nek sesasi iso nyalatke ping 10 ya entuk 10 gunung. Nah, gitu. Ora sah melu tekan kuburan. Tentang larangan ini, larangan ringan atau larangan ini ya kalau majelis tadi ya pokoknya yang iso rasa perempuan-perempuan tidak usah ikut karena perempuan seringkali secara mental tidak sekuat laki-laki ya nyuwun ngapunten. Ini ya, perempuan itu mudah menangis, mudah terenyuh, itu yang dikhawatirkan itu. Atau bapak-bapak, para laki-laki terutama menggolong para pemimpin kampung maupun masjid itu ya yang iso, terutama penjenengan di protokol ya, itu ada baiknya penjenengan protokol jenazah mau ngurupi jenazah atau pemakaman pun suwun, penjenengan saged ngoten, penjenengan iso dakwah lewat mic, bapak-bapak, ibu-ibu menika wonten woro-woro saking napa jenenge panitia napa pengurus napa panjenengan pun suwun ingkang putri boten perlu panjenengan melu ngetutke tekan kuburan, cekap wonten dalem kemawon sampun keluarga sampun matur nuwun anggen panjenengan napa berbelasungkawa kemudian mensolatkan ikut rawuh, tapi pun suwun ya jamaah putri boten dereke ngantos dumugi makam. Nah, itu panjenengan sudah woro-woro. Ewa dene siji loro isih merucut, panjenengan sudah aman karena lho awis tak kandhani. Itu tentu akan lebih baik panjenengan punya andil
untuk mencegah para wanita untuk berikut berangkat. Nanti saja lain waktu seminggu meneh itu baru silakan kalau mau ziarah misalnya istrinya, anak-anak perempuannya, ibunya atau siapa itu lain waktu nanti ziarah kubur itu dibolehkan. Tapi pada waktu mengikuti jenazah itu sebaiknya tidak. Baik. 596. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah ngendika la ra'aitumul janazata, kalau kalian menemui jenazah atau berpapasan dengan jenazah atau melihat ada jenazah, fakumu, maka usahakan untuk berdiri ngadeg. Paman tabi'aha, lan sing sapa meruwi nemoni jenazah terus ngeterke tekan makam, fala yajlis, hendaklah dia tidak duduk, ojo lenggah ning kuburan, hatta tudoa, sampai jenazah tadi dimasukkan liang lahat. Nah ini banyak juga yang tidak memahami, melu ngeterke, mau mulai sing dhisik itu terus golek wit sing isor sing ngeyup terus lungguh ning kijing, mbok kijinge sapa. Kemudian, nah ini tidak baik karena Nabi ndhawuhi, maka janganlah kalau kalian menemui jenazah baru lewat ini kemudian ada kalau jenazah lewat berdiri. Itu Nabi. Bahkan Nabi pernah ada jenazah dan Nabi berdiri. Hadis lain, sahabat-sahabat ngeleng ke Nabi, ini jenazahnya perempuan Yahudi. Saya dudu wong Islam. Tapi tetap berdiri, oh ya, apa? Ini penghormatan atas nama orang kepada mayit atau kepada jenazah. Bukan mendoakan, tapi berdiri menghormat. Neng yang ono sing melu tekan kuburan, falayat jelis ojo lungguh, hatta tudoa, ngantek, hatta itu sampai ya, sampai jenazah tadi dimasukkan liang lahat, pemene wis diuruk, silahkan lungguh. Duduk ini juga jarang ini dilakukan. Ini Tonggalan ada makam Muslim ya. Di sebelah mana? Riko? Oh iya. Nah itu malah harusnya ada SOP, standar operasional prosedur. Mestinya mlebu makam sandal sepatu dicopot. Terus ndonga. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lahikun. Kemudian jangan duduk kecuali jenazahnya sudah diterjunkan ke bawah. Syukur bapak-bapak kerso mlebu neng liang lahat paling tidak 3 orang. Nek papat kokean telu. Nanti nompani sikil awak karo sirah atau pundak itu. Nah, yang masuk ke dalam liang lahat ini orang-orang yang malamnya tidak kumpul dengan istrinya. Kemudian setelah selesai ya, munggah diuruki, itu baru duduk, kemudian dongake, bukan pulang. Jadi ada sunnah juga dongake jenazah itu kalau sudah semuanya sebelum ditinggal, karena Nabi ada berhadis dalam hadis lain itu Nabi setelah diselesai itu sebelum pulang dongakno sedulurmu iki, mergo saiki sedulurmu iki sing ning jero iki sing ditandur, yang dikubur iki nembe arep ditakoni malaikat. Itu akan mintakan ampun kepada Allah. Misalnya begitu. Nah, ini juga ada tuntunannya. Itu boleh sambil duduk. Nek lagi proses itu tidak duduk. Baik. Masih ada waktu? Ya.
Atau kita buka tanya jawab. Kalau tidak ada nanti kita teruskan. Tolong diberi tanda sampai 596 di kitab saya. Wah, kalau ada yang mungkin pirsa baik tentang penguburan, sholatan, penguburan maupun yang lain. Kuburan boleh menghayat, mengantarkan. Yang tidak boleh adalah mendoakan jenazah, itu tidak boleh dengan bahasa apapun. Apakah kita mendapatkan satu qiraat? Tidak ya. Yang satu qiraat tadi mensolatkan. Nek kafir tentu tidak kita solatkan. Ngeterkitakan kuburan apa ya untuk satu qiraat? Karena ini hadisnya satu rangkaian. Dikatakan tadi siapa yang menemui jenazah kemudian mensolatkan dan mengantarkan sampai kuburan, maka dia pulang dengan membawa 2 qiraat ganjaran. Nah, gitu. Mensolatkan itu satu rangkaian dengan ngeterke jenazah. Apakah kalau kita non muslim itu ya untuk sak qiraat? Wallahu a'lam. Bisa ya, bisa tidak. Tapi yang jelas kalau mensolatkannya tidak, tetapi mengantarnya kita boleh. Yang tidak boleh hanya mendoakan jenazah non muslim, walaupun itu saudara dekat kita. Walaupun itu mungkin orang tua kita, anaknya muslim, bapaknya non-muslim. Itu ndongake ya ora entuk. Salat jenazah apa meneh ora entuk, karena salat itu berdoa, Allahumma fir lahu, ya Allah ampuni dia. Jenazah. Warhamhu, sayangi dia. Ora entuk. Memang sebaiknya tidak usah apa? Ya mengantar gini, mengantar jenazah atau kita ziarah kubur, itu ada 2 kepentingan. Satu ndongake jenazah kalau dia muslim. Nomor 2 ini yang agak jarang kita ngersapi. Panjenengan saiki tekan kuburan nonton di kubur atau ndongake sing wis dikubur, ini ngelengganani. Apa ngelengganan itu? Menyadari bahwa kita besok juga akan dikubur. Nah, ini yang penting. Jadi ndongake karo apa? Merasa bahwa kita juga akan dibuat seperti itu. Nah, orangnya kafir ya mungkin ndongake ora, tapi kita juga merasa wah aku ya bakal dikubur. Nah, gitu. Ini manfaat untuk personal kita, pelakunya. Kalau ndongake ini juga kalau sholat jenazah kan untuk dia dan untuk kita. Tadi redaksi doanya. Ya. Surat apa? Ya, At-Taubah. Ya, surat At-Taubah itu di situ dilarang, Nabi Ibrahim dilarang atau siapapun orang Islam dilarang mendoakan orang yang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak bersyahadat mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Atau ayat berapa? 80 sampai 84. Oke, kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, surat At-Taubah 4 ya, 80 dulu. Tafir lahum aulatas tafir lahum, kok jaluke ngapura utawa ora kok jaluke ngapura. Intas tafir lahum sapaina maratan, senajan kok suwun ke ngapura ping 70. Fala yaghfirullahu lahum, Allah ora bakal maringi pangapura. Walaupun kamu doakan sampai 70 kali. Dzalika bi annahum kafaru billah. Itu karena jenazah tadi kafir, tidak beriman kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan mau memberi hidayah orang-orang fasik. Itu ayat 80. Berikutnya 8 berapa? 84. Oke, kita buka. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Ojo pisan-pisan kok dongake, kok salatke wong sing mati. Wala taqum ala qabrihi. Jangan kamu berdiri di
di atas kuburannya untuk mendoakan, untuk mensolatkan. Innahum kafaru billah, sesungguhnya mereka kafir, tidak beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Wa matuhum fasikun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya. Jadi yang tidak boleh ini dua-duanya ini dongake, memintakan ampun. Kan doa salat jenazah, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Nah, ini yang tidak boleh. Maka tapi tadi kan pertanyaan, apakah kita boleh mengantar jenazah sampai di kuburan, jenazahnya itu kafir, tetangga, mungkin teman kantor? Menurut saya itu boleh. Sebagaimana juga Nabi tadi berdiri menghormati kaum Yahudi yang mati. Hanya pertanyaannya kan, apa yang untuk satu kirot? Tapi saya tidak tahu apa untuk sak kirot. Nek nyolatke ra mungkin, nek rong kirot ra mungkin, nek sak kirot masih mungkin. Jadi mendoakan orang kafir yang sudah mati itu tidak boleh. Kalau yang belum mati masih bisa, karena Umar bin Khattab waktu hidup, waktu belum masuk Islam itu Nabi ndongake, ya Allah, semoga engkau berhidayah Umar. Akhirnya Umar mendapatkan hidayah, masuk Islam, bahkan menjadi pembesar sahabat yang sangat-sangat tegas. Wonten malih sanesipun, monggo. Cukup sering juga ditanyakan atau dipermasalahkan. Kalau wong mati, ya ngertine Islam, ning burung tahu weruh salat. Nah, Islam itu kan identitas, indikatornya adalah syahadat. Nek pernikahan itu neng KUA itu mesti, yang sejauh yang saya tahu, di syahadat kesek. Karena KUA ya ning mengambil sikap hati-hati, ojo-ojo iki, apalagi yang mu'alaf itu kon syahadat. Baik, pertanyaannya, apakah kita boleh mensolatkan orang yang mati tapi waktu uripe ora tahu salat? Gus, ada pendapat, dan itu hadis bahwa orang yang tidak sholat itu kafir. Ini hadisnya sahih. Tidak sholat itu kafir. Dan tadi surat At-Taubah 80-84, Allah melarang ndongake wong sing kafir itu nek wis mati ora entuk didongake. Senajan itu keluarga dekat. Nabi Ibrahim dilarang untuk memintakan maaf untuk bapaknya, karena bapaknya menyembah berhala dan tidak percaya kepada Allah. Baik, bagaimana menurut Majelis Tarjih? Menurut Majelis Tarjih, hadis tadi, orang yang tidak sholat kafir, ya, itu memang hadis sahih. Menurut Majelis Tarjih, orang yang mati dan dia muslim, maka itu disolatkan. Sama dengan kaum muslimin yang lain. Ora perlu bedake ki salat apa ora. Disolatkan. Maksud saya disolatkan itu bukan wajib, tapi fardu kifayah. Nek ora ana siji-siji sing nyolatke, maka semua lingkungan itu kaum muslimin yang tahu ora gelem nyolatke, maka semua berdosa. Sekarang penyantak caosi perso, bagaimana cara memahami Majelis Tarjih? Jari ono hadis yang ora salat itu kafir. Ngoten nggih? Baik. Menurut Majelis Tarjih, wong ora salat iki ana loro. Ada dua tipe. Siji ora sholat, memang menurut dia sholat itu ora wajib. Terus yang gelem wae sholat silahkan, dan itu apik. Ini nek ora sholat ya ora apa-apa, kuwi elek ning ngono tok, ning ora wajib.
Orang seperti ini dikatakan kafir, itu baru. Karena dia mengingkari kewajiban sholat dalam rukun Islam. Ini nak ditakoni, lek, niki umpamane saya urip lho. Penyen mboten sholat lek Islam aku. Kok mboten sholat? Oh ya aku wegah, aku pancen wong keset. Aku ki wong elek. Kudune ya sholat. Ning aku ya wong elek kuwi mau. Aja kok tiru, aku ki wong megahan, keset. Cuman kudune aku sholat. Nah, ini orang ini mengakui bahwa mestinya sholat. Wong Islam ki sholat. Ada rukun Islam itu wajibnya sholat. Ning pancen lah orang ini bukan menurut majelis tarjih ya. Bukan termasuk yang hadis Nabi tadi, dia termasuk kafir tidak. Tapi kafir kata-kata Rasulullah dalam hadis tadi, wong sing ora Islam kuwi kafir, itu tegese mboten kafir metu saka Islam, bukan. Tapi kafir itu diartikan sebagai berdosa besar. Dipahami? Saya harus hati-hati ini menerangkannya. Ada lagi hadis lain, ini untuk pembanding. Hadis lain Nabi ngendika orang yang syatama itu ngasorke atau memusuhi atau durhaka kepada bapaknya, maka dia telah kafir. Hadisnya itu kata-kata kafir kayak kafaro. Lah ini hadis. Apa wong nek durhaka karo bapake atau wong tuane kuwi kafir, artinya keluar Islam? Tidak. Kafir dalam hadis ini diartikan sebagai dosa besar. Bukan kafir itu terus keluar Islam. Dua hadis yang kalimat Nabi sama, kafaro. Hadis yang ketiga Nabi mengatakan, maaf ini ilmu ya. Maaf sekali lagi, hadisnya, siapa yang atau suami yang mendatangi istrinya lewat dari belakang, lewat dubur istri, waqad kafaro. Nabi mengatakan telah kafir dia. Kata-kata kafir ping telu iki mau dengan hadis yang berbeda, itu dimaknai bukan kafir keluar Islam, tapi berdosa besar. Dipahami ya Bapak Ibu? Sehingga memang ada yang mengatakan kafir di situ betul-betul kafir keluar Islam. Silakan, ini toh dalam Islam itu selalu ada perbedaan-perbedaan. Ayatnya hadisnya podo. Ning satu kelompok memahami kafir itu keluar Islam, nek memahami wong ora salat kuwi kafir, divonis kafir, keluar dari Islam, maka dia tidak boleh sholat untuk dia, untuk jenazah yang ora tahu sholat tadi. Selama hidupnya ora sholat, kuwi aja disolatke mergo kafir. Tapi kalau menurut majelis tarjih masih memilah, nek ora gelem sholat kuwi pancen dheweke ora percaya tentang wajibnya sholat, maka itu kafir. Ora entuk disalatke. Kan yang duwe bondo katalah 10 miliar bapak ini ora tahu salat, mergo mengingkari wajibnya sholat, terus mati. Anaknya Islam kabeh, anaknya ora entuk warisan. Karena anak tidak boleh mewarisi harta orang tuanya yang kafir. Atau sebaliknya. Wong tuane sugih wong tuane sugih isih urip. Anake sugih banget ya wan. Atau maaf, wong tuane miskin, anake sugih banget ning kafir. Ini yang anaknya mati dhisik, wong tuane ora entuk. Itu artinya tidak saling mewarisi atau mewariskan karena berbeda agama, akidah. Nah,
Maka pertanyaan tadi kembali pada pertanyaan, kalau menurut Majelis Tarjih, saya dicek saiki ora salat ngopo? Kalau dia tidak sholatnya itu karena dia keset, males, itu masih wajib fardhu kifayah mensolatkan jenazah seperti ini. Adapun wong kuwi mau zaman uripe ra gelem salat, kuwi urusane dia dengan Allah. Karena dia berdosa besar. Sebagaimana orang yang kaya sekali, sehat badannya, orang nindake haji, orang daftar haji, itu yang melanggar rukun Islam. Wong sugih banget, orang gelem zakat, bayar zakat mal, itu yang menerjang melanggar rukun Islam. Nah begitu. Ada menarik, diskusi menarik. Maaf agak panjang, nggak apa-apa. Imam Ahmad sama Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad dikatakan bahwa wong sing ora salat kuwi kafir. Imam Ahmad. Terus ditakoni karo Imam Syafi'i, Imam Ahmad, menurut penjenengan wong sing ora salat niku kafir? Ya, dia kafir. Terus Imam Syafi'i takon, bagaimana caranya dia supaya bisa masuk Islam? Dihukumi kafir, ora salat, wong Islam ora salat, hukumi kafir. Imam Syafi'i terus takon, yen arep ben iso dadi Islam piye carane? Dia harus bersyahadat. Imam Syafi'i jawab, wong niki, wong Islam ning ora salat, itu tidak pernah melepas syahadatnya. Dia tetap mengakui bahwa asyhadu alla tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Dia tidak pernah menjual keimanannya, hanya dia tidak sholat, tetap kafir. Lah nggih, carane iki yen wis dihukumi kafir, carane piye ben dadi wong Islam? Ya son syahadat loh. Dia tidak pernah melepas syahadatnya. Ya wis nek anu kon salat. Jadi sing kafir wae dikon salat. Mergo dhewe dihukumi kafir mergo ora salat. Saiki kon salat. Imam Syafi'i jawab, "Lah nek wong kafir kon salat kan ora ditampa salate. Wong pun dihukumi kafir." Imam Ahmad mumet piye? Ini terjadi dialog itu ada dalam sebuah kitab. Menurut Imam Syafi'i, artinya dialog tadi terdiam, mandek. Yang menghukumi yang wong Islam ora salat kuwi kafir, mandek dengan pertanyaan cerdas Imam Syafi'i. Niki nek wis kok hukumi kafir, ben Islam piye? Kon syahadat. Dia tetap syahadat terus dia tidak pernah melepas syahadatnya. Atau katalah oke, dia syahadat. Bar syahadat tetap ora salat. Dia kafir mana? Lah kafir ben Islam piye? Ya syahadat. Ameng mubeng-mubeng ngono. Akhirnya ya wis iki ben Islam kon syahadat terus salat. Nah, jane tadi ya katakan nek iki syahadat ning ora salat kafir. Ben Islam kon salat, salate wong kafir ora ditampa to. Kalau ada orang kafir dihukumi kafir, sholat kan ora ditampa. Syaratnya orang ikut sholat itu muslim. Ya, orang Islam ora ditampa sholatnya, mbok sholat ping 1000 ora ditampa. Akhirnya lah pripun carane niki? Syahadat mongko ya dhewe syahadat meng ora sholat, dikon sholat. Imam Syafi'i jawab, sholate wong kafir kuwi ora sah. Mubeng-mubeng. Akhirnya tadi mengambil jalan tengah, Masjid Tarjih, yang wong Islam ora salat itu dosa gede banget, ditambahi wae wis gede banget. Ning menurut Islam karena ada hadis Nabi tidak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang ning ora iso ora duwe duit nggo lunasi.
Nabi tidak mau mensolatkan orang Islam mati bunuh diri. Tapi Nabi ndawuhi, "Shallu ala sahibikum." Kowe kabeh do nyolatno sedulurmu iki, sedulur sama yang muslim Mas. Ini kan perbedaannya masalah pemahaman. Kafir itu keluar Islam atau dosa gede. Dan itu sudah ditulis oleh Magister C, kalau tidak salah 14-15 tahun yang lalu. Makalah itu dalam makalah. Iya, kita mengakui hadis itu betul. Hadis itu betul, hanya cara memahami kafir nenggon hadis kuwi. Kafir nenggon hadis kuwi bukan kafir keluar dari Islam. Kata-kata kafir itu bukan keluar dari Islam. Ada yang kafir itu keluar Islam, ya ada. Orang nyembah reco, itu kafir keluar dari Islam atau musyrik. Orang mempercayai bahwa Allah itu punya anak. Nah ini ada punya anak, punya itu kafir keluar dari Islam. Tapi dalam hadis itu karena tadi loh, saya sebutkan ada 3 hadis yang semuanya sahih. Sing siji mengatakan sopo sing durhaka kepada bapaknya itu kafir. Hadis Nabi. Oleh majelis tarjih menerjemahkan kafir ini bukan keluar Islam. Misalnya penjenengan dua anak wani karo wong tua mengdurhaka, tidak patuh, ngayal, dia tidak kafir dalam arti keluar Islam, bukan yang dosa gede. Seperti orang sholat, orang Islam tidak sholat, itu dosa gede. Nah gitu, ini pembicaraannya masalah cara memahami kata-kata kafir. Bahkan saya berikan contoh tadi, diskusi antara 2 imam besar, imam fikih, siji jenenge Imam Ahmad, siji jenenge Imam Syafi'i. Imam Ahmad akhirnya sing memvonis ora salat kuwi kafir. Imam Syafi'i tidak, mengatakan tidak. Itu dosa gede ning orang metu saka Islam. Mergo iki takon lah nek kok hukumi kuwi kafir metu saka Islam, carane dadi Islam piye? Kudu syahadat. Imam Syafi'i dia tidak pernah meninggalkan syahadatnya. Meng dhek ora gelem salat, ora salat. Yo nek ora gelem syahadat, nek kon salat nek ora salat kon lah salate ora ditampa wong kafir kok kon salat. Jadi mubeng-mubeng antara syahadat, sholat, artinya Islam kudu sholat. Maka kalau masih tarjih mengambil garis tengah, yen wong kuwi ora sholat mergo tidak mengakui wajibnya sholat, itu dia kafir betul, karena dia menggugurkan rukun Islam. Wajib sholat itu wajib, meng apik sholat, neng nek ora sholat ora apa-apa, ini kafir. Neng nek ora sholat lek kula memang kesat. Nah niku padha wae iki mau dosa besar, tapi kafir itu diterjemahkan sebagai dosa besar. Sebagaimana tadi saya katakan ada hadis orang yang berani pada orang tuanya itu kafir. Orang yang suami yang mengumpuli istrinya lewat dubur itu kafir. Hadis ini. Tapi kafir itu bukan artinya itu keluar Islam. Neng dosa gede. Nek mati dia tetap disolatkan. Gitu. Nah, ini terjadi perbedaan. Pertanyaan penjelasan tadi saya jawab, ada umat Islam yang mengatakan ora salat kuwi kafir. Misalnya yang ngerti kuwi ora salat kuwi kafir. Sekarang permasalahannya apa dia ngerti tenan wong iki babar blas ora salat. Nah, tidak ada yang bisa tahu. Jojo dia nang omah salat, mengyong mungkin setahun pisan. Saya kira gitu. Jadi diskusinya memang di seputar itu. Mari kita manusia hanya diberi wewenang menghukumi orang itu apa yang kita lihat. Kita tidak tahu hati orang. Nah, kita wis perlu dia salat ya wis. Itu dia muslim yang salat. Walaupun berambiang sholat kelingan lawuh neng omah, kelingan tamu, itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang kita ketahui dia secara fisik jilgere melu sholat. Adapun nilai sholatnya 0 atau 10 atau 5 itu bukan urusan kita. Yang tahu itu hanya Allah. Sebagaimana dulu ada sahabat Nabi perang,
Nek wong kafir melayu, doyak, kecekel, delik neng buri wit kecekel, lungi pedang, ayo. Ngerti didungi pedang, wong kafirnya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar tetep dipateni, mati. Lapor Nabi, Nabi menyenek nesu pada orang ini. Kenapa kamu bunuh? Padahal dia sudah bersyahadat. Nabi, dia syahadat itu mergo weruh pedang kula. Kan iki kula colke nggih kafir mulai. Oh, kowe aja ngono. Kowe apa ngerti atine wong kuwi? Kita itu manusia hanya diberi wewenang menghukumi apa yang tampak. Kita tidak punya otoritas ngerteni atine wong. Ini. Jadi kembali tadi, bagaimana ya kalau kita sholat? Ini mungkin pertanyaan berikutnya tadi ya, misalnya kalau saya itu sering kajian saya itu teman-teman di Muhammadiyah ini sering coba penjalan sholat, aku tak perlu tok sholat neng sholat tenanan, semua gerakan dan ucapannya dikeluarkan, mbok menawa keliru, mbok menawa ora bener, ternyata sesuai dengan pengalaman saya sangat mentakjubkan. Arep mangkat kaji, sudah saya ceritakan berulang-ulang. Gini, ini seorang perempuan, monggo Bu, punya doa sholat yang tenanan. Kami mendengar ada 4 orang yang calon haji. Allahu Akbar. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Sebagaimana, ya Allah jauhkan dosa-dosaku. Sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku. Sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih. Itu seperti itu, saya hendak stop. Jadi sholatnya tenanan kaya sing panjenengan lakoni. Nggih, Pak. Wah, pergi ngono meneh. Ya Allah, jauhkan dosaku. Ternyata ada orang Islam calon haji KPIH Arafah. Dan sekarang orangnya masih hidup, tidak perlu saya sebutkan. Sampai saya ulang 3 kali, dia sholat pun dia sambil dinten ngeten niki. Coba. Berbahasa Indonesia. Itu terjemahan dari Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Jauhkan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ampun ngoten, ternyata ibu atau perempuan ini ora iso maca Arab, pokoke di tuntunan salat sing diwaca latih terjemahane. Nah, ini yang tidak benar. Nah, tadi ya, sambil berlalu kita teman-teman kita cek sholatnya ben bener, yang keliru dikandani, yang kurang apik sholatnya diapike. Saya kira begitu, ini tugas kita. Tidak hanya itu ya, banyak yang ternyata sholatnya itu ono siji loro sing bahkan salah fatal tadi. Saya kira gitu ya. Ya, atau dulu Bapak Ibu, sudah jam 5.15. Semoga ada manfaatnya dari saya. Tolong diberi tanda tadi sampai hadis nomor berapa? Asr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Monggo kita tutupkan di kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.